Pemirsa, Gedung Putih melontarkan wacana kontroversial terkait pendanaan agresi Amerika Serikat ke Iran. Presiden Donald Trump tengah mempertimbangkan untuk meminta negara-negara Arab menanggung biaya agresi militer terhadap Iran. Lalu mengapa Amerika berupaya memindahkan beban finansial operasi militer kepada sekutunya di kawasan Teluk? Kami akan membahasnya bersama dengan Dina Sulaiman, analis geopolitik dan Timur Tengah. Selamat malam, Mbak Dina. Iya, selamat malam Mbak Vera. Baik, terima kasih sudah bergabung Mbak Dina. Gaya diplomasi ala Trump yang dinilai transaksional dengan memindahkan beban biaya operasi militer kepada sekutunya. Pertanyaannya, apakah negara-negara Arab di kawasan Teluk ini akan bersedia sebetulnya untuk mengeluarkan dana membiayai agresi militer Amerika ke Iran? Iya, tentu ini memang kemungkinan ada dua ya. Pertama, negara-negara Arab ini sudah bisa berpikir rasional bahwa perang ini sebenarnya bukan demi mereka. Mereka diseret-seret dalam perang yang betul-betul merugikan mereka. Lalu mengapa tiba-tiba harus mereka pula yang harus menanggung beban keuangan? Tanpa menanggung beban keuangan perang saja, itu sudah negara-negara monarki Arab ini sudah punya banyak kerugian ya akibat ini ya terhambatnya perekonomian, penerbangan ditutup, investasi terhambat, turisme juga sudah berhenti dalam situasi perang seperti ini. Nah, mereka bisa berpikir rasional nggak bahwa tidak ada gunanya untuk menuruti Trump sama sekali, tidak ada yang perlu ditakutkan dari Trump. Kelihatan bahwa dalam 5 minggu ini semua mitos kedikdayaan militer Amerika Serikat itu kan sudah terpatahkan ya oleh Iran. Nah, tapi juga masih ada kemungkinan bahwa monarki-monarki Arab ini merasa takut, mungkin ada sesuatu yang membuat mereka tidak berani berkata tidak kepada Trump. Nah, seandainya yang kedua ini yang terjadi, ada hal-hal yang dimiliki oleh Trump atau Israel juga di sini yang membuat para raja-raja di Teluk ini terpaksa tunduk, ya mungkin akhirnya mereka melakukan itu ya, menuruti permintaan Trump. Tapi jangan lupa bahwa rakyat di Timur Tengah, rakyatnya mereka juga menyaksikan ini semua gitu ya. Mereka sudah mengalami banyak kerugian, lalu kemudian ketika pemerintah mereka tetap saja tunduk, bahkan mau mengeluarkan uang yang sangat besar, iya sebenarnya ada ancaman juga dari dalam negeri ya, ada ancaman bahwa pemerintah negara-negara di masyarakat di negara-negara Teluk ini kemudian bangkit untuk melakukan perlawanan. Saya pikir dorongan ini ya atau dua faktor ini antara tekanan dari dalam dan juga tekanan dari Amerika Serikat itu yang menjadi ujian ya buat monarki Teluk ini. Mereka akan memilih rakyatnya sendiri, akan memilih kepentingan nasionalnya sendiri, atau masih terus-menerus mau dijadikan istilahnya apa ya, istilahnya dijadikan sapi perahan terus ya oleh Amerika Serikat. Selama ini sudah mau membiayai pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan, dan kemudian ketika pangkalan militer itu justru digunakan untuk melindungi Israel, alih-alih untuk melindungi mereka, sekarang tiba-tiba harus membayar pula gitu ya. Kalau mereka menggunakan rasionalitas, menggunakan akal sehat ya pasti akan menolak ya. Apa sebetulnya Mbak Dina yang menjadi alasan terbesar Amerika Serikat untuk meminta pembiayaan karena kehabisan dana kah untuk agresi militer ini? Atau ada reason lain? Saya pikir lebih dari sisi bahwa Amerika ini memang menganggap rendah negara-negara Teluk. Ya, karena selama ini negara Teluk cenderung mau saja diatur-atur oleh Amerika Serikat. Mereka mau membuka tanahnya untuk dijadikan pangkalan militer. Bahkan biayanya tuh bukan dari Amerika ya. Membangun pangkalan militer itu negara Teluk itu sendiri yang membiayai. Dan juga ini ya artinya Amerika Serikat merasa, dalam hal ini Trump merasa negara Teluk ini masih seperti yang dulu, masih bisa diatur, masih bisa ditekan, masih bisa dihina. Terakhir kan Trump juga melakukan penghinaan yang luar biasa ya terhadap Pangeran Arab Saudi. Nah ini sebenarnya ya kita juga menanti ya apakah negara-negara Teluk ini masih tetap mau dihina seperti ini. Ya, kemudian yang kedua soal keuangan, ya jelas Amerika Serikat
sebelum perang pun juga sudah ini ya menjadikan negara Teluk sebagai sumber keuangan ya dengan ya kan banyak perusahaan-perusahaan minyak yang beroperasi di Teluk itu kan miliknya Amerika ya, perusahaannya Amerika. Nah, sekarang ketika perang 5 pekan ini sudah berlangsung, Amerika Serikat memang betul-betul APBN-nya sangat terkuras ya. Hitungan beberapa hari yang lalu tuh sekitar 560 triliun kalau dirupiahkan. Ya tentu ini buat Trump ya kesempatan ya ketika melihat sampai hari ini negara-negara Teluk ini masih belum melakukan perlawanan ya kesempatan untuk terus meminta uang. Tapi kalau kita lihat kecenderungannya, kita lihat bagaimana Qatar itu sudah berani ya untuk bersikap lebih tegas. Mudah-mudahan ini diikuti ya oleh negara-negara Teluk yang lain, tidak mau begitu saja Ya, menurut kepada kemauannya Trump. tegas dan rasional begitu ya, tapi tidak tahu di belakangnya apakah memang ada sesuatu yang bisa menekan negara-negara Arab ini oleh Amerika. Nah, Mbak Dina, jika negara-negara Arab ini setuju membiayai, apakah akan memicu perang regional di kawasan Teluk bahwa semua negara Arab itu benar-benar terlibat dalam perang ini? Saya pikir tidak ya. Kalau artinya gini, kalau membiayai atau memberikan uang kepada Trump itu satu hal gitu ya. Tapi kalau keterlibatan militernya Teluk untuk ikut dalam perang itu saya pikir negara-negara Teluk itu tidak punya kemampuan untuk itu ya. Eh, dengan cara apa? Misalnya mengirim pasukan darat. Ya, dari berbagai sisi, dari sisi geografinya, dari sisi skill tentaranya, dari sisi jumlah itu betul-betul ini bukan pilihan yang masuk akal diambil oleh rezim-rezim monarki Teluk ini. Belum lagi kalau mereka mempertimbangkan seandainya mereka ikut berperang, berarti mereka juga jadi target langsung dari serangan balasan Iran. Selama ini serangan balasan Iran itu adalah ke aset-asetnya Amerika kan, ke pangkalan militer Amerika atau ke hotel yang di mana di sana ada tentara Amerika Serikat yang berlindung karena pangkalan militer sudah rusak. Akhirnya tentara Amerikanya dievakuasi ke hotel gitu ya. Nah, hotel itu yang kemudian diserang. Artinya bukan negara Teluknya yang diserang. Tapi kalau negara Teluk ikut dalam perang, ya berarti menyediakan diri untuk menjadi target balasan dari Iran. Tentu ini resikonya besar sekali. Sekarang saja sudah situasinya sudah sangat sulit ya. Meskipun yang diserang adalah asetnya Amerika, tapi kan membuat ini ya udara harus ditutup, penerbangan tidak ada lagi, perekonomian menjadi sulit, investasi tidak masuk lagi, turisme terpaksa berhenti. Belum lagi bicara soal suplai minyak yang nggak bisa lewat dari Selat Hormuz karena Iran kan mengatakan kita tidak menutup Selat Hormuz, kita hanya membatasi yang boleh lewat adalah mereka yang tidak membantu Amerika Serikat dan Israel dalam serangan ini. Nah, ini kan sudah bertumpuk-tumpuk situasi beratnya beratnya ekonomi yang ditanggung oleh negara Teluk ini. Kalau ikut perang ya tambah sulit lagi yang mereka hadapi. Saya pikir tidak akan terlibat, tidak mau ya melibatkan diri dalam perang. Tapi kalau masih sebatas membayar atau memberikan uang kepada Trump, masih ada kemungkinan. Bukankah jika ikut membiayai, maka Iran akan menganggap bahwa negara-negara Arab ini terlibat langsung, Mbak Dina? Sebenarnya kan dari sisi bahwa ini ya yang ketika membiayai artinya selama ini juga kan memang membiayai juga ya dan bahkan menyediakan tanahnya untuk Amerika tapi kan tetap yang di depan gitu ya itu adalah Amerika gitu. Sama sekali tidak ada militer yang terlibat kan dari negara-negara Teluk itu kecuali misalnya kayak di Kuwait itu kan ternyata ada pilotnya yang juga melakukan upaya untuk menangkis rudal dari Iran misalnya seperti itu ya. Nah, itu akhirnya kan tapi juga ada balasan yang setara juga dari Ya. Mbak Dina, pernyataan Trump soal ancaman akan membuat Iran itu kembali ke zaman batu dengan menyerang semua pembangkit listrik Iran. Apakah ini akan benar-benar terjadi jika negara Arab itu terlibat dalam pembiayaan agresi ke Iran? ini sudah ya
Iran itu diserang dari sisi langsung ya. Pembangkit listrik juga sudah diserang. Ini apa namanya pusat air ya, itu juga sudah diserang. Cuma dari sini Iran sudah mengatakan akan membalas lebih. Jadi yang tadinya eye for eye ya, maksudnya mata dibalas mata, sekarang udah dia balasannya sudah lebih luas lagi. Kita juga lihat bagaimana ada ancaman yang terbaru itu 17 perusahaan teknologi Amerika Serikat di kawasan itu akan diserang misalnya kayak gitu kan. Tapi dari sisi Irannya dia sudah punya antisipasi gitu. Power plant-nya itu tersebar di seluruh Iran. Pusat desalinasi airnya juga tersebar sehingga berfungsi yang lain. Tapi jangan lupa Baik, mohon maaf sekali. Mbak Dina Sulaiman, jaringan komunikasinya terganggu dan terima kasih Mbak Dina Sulaiman sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.